Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati, perkenalkan saya Rihat Hasugian, mahasiswa Magister Administrasi Publik pada Institut Setiami Jakarta. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah kepemimpinan dari dosen saya, Bapak Dr. Taufan Maulamin SEAK, MM, dan beliau juga sekaligus sebagai Direktur Pascasarjana S2 Institut Setiami Jakarta. Beliau meminta kepada seluruh mahasiswanya yang mengambil khusus mata kuliah kepemimpinan untuk membuat vlog YouTube terkait dengan kepemimpinan. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan materi etika dan moral kepemimpinan. Karena etika dan moral kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus beretika dan bermoral agar dapat menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik dan dapat diterima masyarakat luas. Sebelum saya memberikan penjelasan terkait etika dan moral kepemimpinan, mari kita simak dulu video berikut ini. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, telah menjadi pemimpin sejak negaranya merdeka pada 1980, setelah dipaksa mundur oleh rakyatnya sendiri. Usai 37 tahun berkuasa, ia memutuskan mundur lewat surat yang dibacakan juru bicara parlemen Zimbabwe, Jacob Mudenda, pada 21 November waktu setempat. Keputusan itu disebutnya dilakukan secara sukarela dan atas keprihatinannya terhadap kesejahteraan rakyat Zimbabwe. Menyandang status pemimpin dari negara miskin, nyatanya harta Mugabe tak bisa disepelekan. Laporan di independent.co.zw, pria berusia 93 tahun tersebut memiliki harta lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13 triliun rupiah yang sebagian besar diinvestasikan di luar negeri. Potret rumah Mugabe yang disebut Blue Roof atau atap biru di ibu kota Harare dikabarkan memiliki 25 kamar tidur. Lebih dari 3 dekade berkuasa, kekayaan Mugabe dilaporkan meningkat tajam. Asetnya beragam dan ia juga merupakan pemilik dari Zimbabwe Consolidated Diamond Company, perusahaan tambang terkenal di negara itu. Beberapa waktu lalu Mugabe juga dilaporkan menghabiskan 1 juta dolar Amerika Serikat ketika ia menyewa pesawat super mewah Boeing 767-200 sebagai kendaraannya ke Singapura dan Ghana. Pengeluaran ini tentu memancing kritik keras, apalagi saat itu negaranya mengalami kesulitan menaikkan gaji pegawai negeri dan menyelamatkan penduduk dari banjir. Semua gaya hidup mewah Mugabe ini bertolak belakang dengan kondisi memprihatinkan rakyat Zimbabwe. Tak hanya Mugabe, sang ibu negara Grace Mugabe juga punya julukan menarik, yakni First Shopper dan Gucci Grace karena kegemarannya dalam hal berbelanja. Pada 2014, biaya belanja Grace mencapai 30 miliar rupiah dalam 1 tahun. Mantan penjual ayam ini juga dikabarkan menghabiskan 2 miliar rupiah hanya untuk berbelanja di Paris, Prancis. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan lebih dari 72% warga Zimbabwe hidup dengan kurang dari $1 per hari. Negara ini memiliki tingkat pengangguran sebesar 95% menurut Organisasi Perburuhan Internasional. Dari video tadi dapat kita simak bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus memiliki kredibilitas dan integritas yang dilandasi dengan moral dan etika. Tanpa moral dan etika, maka kepemimpinannya tidak akan optimal dan tidak dapat terlaksana, bahkan bisa mendapatkan kritikan dan kemungkinan besar akan dimakzulkan oleh masanya. Pada bulan April yang lalu, saya pernah menjelaskan tentang gaya kepemimpinan, dan saat ini
saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang kepemimpinan. Pertama adalah pentingnya membangun etika dan moral dalam kepemimpinan. Yang kedua adalah etika dan moral kepemimpinan. Dan yang ketiga mengenai pemimpin yang beretika dan bermoral akan melahirkan pemimpin karismatik. Dan yang keempat adalah pemimpin yang ideal. Yang pertama terkait dengan pentingnya membangun etika dan moral dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang beretika adalah sikap atau perilaku pemimpin yang dapat memahami pikiran orang lain, dapat menghayati perasaan, serta mampu memperjuangkan kepentingan orang atau bawahannya. Etika adalah perilaku normatif yang menjunjung tinggi nilai moral dan norma-norma dengan baik. Sedangkan moral adalah sesuatu yang dijunjung tinggi berupa ajaran agama dan paham ideologi yang dijadikan sebagai pedoman untuk bersikap, bertindak, dan harus diwariskan dari generasi ke generasi. Saat ini tantangan kepemimpinan sangat kompleks dan rumit, karena pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan bakat atau keturunan saja, tetapi pemimpin harus belajar dan memiliki pengetahuan yang mutakhir dan harus memahami berbagai persoalan yang dipimpinnya. Pemimpin juga harus memiliki kredibilitas dan integritas, dapat bertahan serta melanjutkan misi kepemimpinannya. Bagi kita bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang berbudaya luhur dan religius, maka sumber ajaran moral yaitu Pancasila harus mengkristalisasi sebagai budaya bangsa dan ajaran agama yang dianut. Yang kedua adalah etika dan moral kepemimpinan. Dalam suatu organisasi pasti ada pemimpin dan ada pengikut atau massa. Dan keduanya adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin dan massa adalah harus berdampingan antara yang satu dengan yang lainnya. Massa adalah kelompok yang paling besar yang memiliki kepentingan tertentu dan sangat memerlukan pemimpin untuk memperjuangkan sekaligus memberi petunjuk serta arah dalam melakukan pekerjaan massa. Dan biasanya pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang terlahir dari massa itu sendiri. Tugas pemimpin adalah membina, menggerakkan, mengarahkan, dan memerintah massa untuk melakukan tindakan atau aksi dalam mencapai tujuan, dan tentu harus didasarkan atas dasar etika dan moral. Etika adalah tindakan benar atau salah para pemimpin yang didasarkan pada pikiran, perasaan, dan kepentingan anggota dalam organisasi. Jadi pemimpin yang beretika adalah pemimpin yang memahami pikiran dan dapat menghayati perasaan serta memperjuangkan kepentingan orang yang dipimpinnya. Sedangkan moral adalah suatu yang dijunjung tinggi berupa ajaran agama dan paham ideologi sebagai pedoman dalam bertindak dan bersikap. Maka pemimpin itu harus jujur, disiplin, bersatu, dan setia kawan, serta mau berkorban. Yang ketiga, pemimpin yang beretika dan bermoral akan melahirkan pemimpin yang karismatik. Sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, jika moral dan etika pemimpin itu didasarkan dengan ajaran agama, budaya, dan kearifan lokal, serta mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, biasanya pemimpin tersebut akan dicintai dan dituruti oleh rakyatnya. Seperti ajaran Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan istilah Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu berupa keteladanan. Ing Madya Mangun Karso, itu adalah merupakan motivasi untuk memotivasi, dan Tuturi Handayani untuk memberi wewenang tanggung jawab serta untuk mengarahkan. Penerapan nilai-nilai luhur yang baik yang bersumber dari ajaran agama,
budaya dan kearifan lokal, maka pemimpin tersebut akan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik yang disebut dengan good governance. Tetapi jika pemimpin menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, maka akan menghancurkan harapan masyarakat. Selain nilai yang dimiliki seorang pemimpin, etika pemimpin harus dimiliki karena etika adalah standar normatif berupa nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang baik. Jadi, etika dalam kepemimpinan adalah kemampuan menjaga perasaan orang lain, mampu memecahkan masalah dengan rendah hati, dapat menghindari pemaksaan kehendak, dan menghargai orang lain. Selalu dialogis dalam pemecahan masalah dan tanggap cepat, serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, serta dapat dipercaya. Yang keempat adalah untuk mendapatkan kepemimpinan yang ideal. Bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan pemimpin yang visioner dan memiliki moral dan etika yang baik. Pemimpin yang berpenampilan baik, menggetarkan, berwibawa, dan mampu membangun semangat membara bersama akan mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat tampil sebagai pemimpin yang sejati. Pemimpin yang dapat dipercaya, jujur, bersih, patuh, disiplin, taat asas, dan mampu berkomunikasi secara efektif, tegas, tekun, menegakkan kebenaran. Seorang pemimpin juga harus bisa mengaktualisasi kepemimpinan Pancasilais dalam seluruh sendi-sendi kehidupannya dan mengharmonisasikannya dengan nilai global dalam menghadapi krisis multidimensi saat ini. Moral pemimpin yang bersumber pada Pancasila yang memiliki ketakwaan akan mampu mewujudkan kepemimpinan yang baik atau good governance. Demikian halnya dengan etika yang merupakan refleksi dari moral akan mampu melahirkan pemimpin yang sadar akan keterbatasan kekuasaannya. Tentu pasti akan mampu menghindari penyalahgunaan wewenang kepemimpinannya. Dengan demikian, moral dan etika kepemimpinan yang berlandaskan ketakwaan akan terbentuk suatu komitmen atau rasa tanggung jawab seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta perannya dalam berperilaku untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dikenal dengan clean governance dan good governance. Dari video tadi dapat kita lihat contoh-contoh beberapa kepemimpinan yang tidak bermoral atau yang tidak beretika. Dan itulah yang harus kita hindari. Maka seorang pemimpin itu harus mengedepankan moral dan etika dalam kepemimpinannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kiranya bisa bermanfaat. Dan apabila ada hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati saudara atau kurang sesuai dengan yang saudara ketahui, mohon dimaafkan dengan yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Salam sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.